mau tanya bang, kemarin kan saya kan bikin konten kan ngangkat tentang kisah kemartiran Romo Sanjaya. Romo Sanjaya, oke. Ya, nah di situ kan saya banyak di DM tuh sama orang-orang non Katolik ya, maksudnya orang-orang Muslim. Ya, itu ngajak-ngajak saya gitu. Kayak saya tuh nyebar hoax, nyebar berita-berita palsu, nyebar perpecahan. Terus, terus di lain sisi itu kan saya kan kayak diskusi gitu kan. Nah, ketika saya memaparkan fakta-fakta sejarah tentang Romo Sanjaya yang memang gugur di tangan Hizbullah dan sebagai martir itu, mereka selalu, maksudnya orang-orang Muslim itu selalu mengalihkan isu ke tentang Perang Dunia I, Perang Dunia II dilakukan oleh orang Kristen yang banyak korban, atau bom Hiroshima, Nagasaki itu kan orang Kristen. Nah, untuk seperti itu bagaimana ya Bang yang untuk menanggapi mereka yang ketika sudah terdesak fakta keras, mereka mengalihkan ke fakta-fakta lain. Demikian Bang, mohon pencerahan. Oke. Ngapain membahas tentang Perang Dunia I? Nggak berani mereka melihat ke belakang. Apa yang terjadi dengan internal mereka sendiri? Bagaimana dalam suatu dalam suatu kisah sejarah mereka, ketika saya kasih contoh hal yang paling menarik tapi sebenarnya nggak penting. Jadi ada di masa dinasti atau khilafah Umayyah, Bani Umayyah, itu ada larangan bahwa setiap bayi, setiap anak yang menggunakan nama Ali, itu akan dihilangkan nyawanya. Itu mirip seperti kisah Raja Herodes. Itu internal mereka loh. Saya yakin nggak semua mereka tahu. Wah, ada dalam kitabnya, ada dalam kitab ulama kalian dikisahkan seperti itu. Jadi nggak usah Perang Dunia Pertama, seketika internal kalian bagaimana keturunan nabi mereka itu dihilangkan nyawanya secara tragis. Oleh siapa? Oleh internal mereka sendiri. Kan gitu. Nah, ketika berbicara mengenai Perang Dunia I, Perang Dunia II, yang usah jauh-jauh lihat itu karena apa? Bukan karena masalah agama itu. Bukan karena masalah agama Perang Dunia I pecah, Perang Dunia II pecah, bukan masalah agama, kita tahu itu. Ya, justru kita tahu bahwa bahkan kalau berbicara mengenai kontribusi, Gereja Katolik adalah salah satu institusi yang kemudian mencetuskan karya, yaitu berupa rumah sakit. Dengan pada saat itu sedari zaman perang salib di Crusader, itu kan ada tuh, ya kan, ordo-ordo yang kemudian menjadi tuh tahu, Hospitaller, ya kan, yang kemudian cikal bakal menjadi salah satu alasan kenapa kita punya institusi yang bernama Rumah Sakit Palang Merah dan seterusnya. Itu kan sejarah, ya kan. Nah, ya, betul. Berbicara seperti itu, kalau misalnya dikomparasikan dengan yang mereka lakukan, yang katanya membangga-banggakan dengan satu pribadi yang kemudian dapat menaklukkan dan seterusnya, ada nggak kira-kira kontribusi dalam dunia ketika ada yang disebut dengan masa pemulihan, recovery, ada nggak? Kalau seperti itu sih biasanya nggak ada. Mereka kan biasanya kan romantis masa lalu Bang, seperti gini. Dulu ilmuwan Muslim ya merupakan ini itu. Nah, waktu itu saya balik tanya, apa kontribusi ilmuwan kalian zaman sekarang? Mereka mau bilang apa? Ibnu Sina bagi AI, bagi mereka mau bilang apa? Pasti Al-Khawarizmi. Nah, Ibnu Sina itu memang Islam, bukan Ibnu Sina Syiah. Sekarang kalau kita diskusi sama mereka dengan dalil-dalil Syiah, mereka selalu bilang Syiah bukan Islam, tapi giliran Ibnu Sina mereka akui sebagai ilmuwan Islam, kan aneh. Ibnu Sina memang menurutmu Islam, Ibnu Sina itu Syiah. Gitu. Ibnu Sina itu Syiah, silakan buktikan. Syiah Imamiyah ya kalau nggak salah dia itu. Yes, itu kamu tahu, iya. Nah, lain waktu juga saya kasih fakta-fakta keras. Misalkan saya juga ini ya Bang, ke pegiat kebudayaan sama candi ya. Nah, kalau kasus-kasus ikonoklasme perusakan situs candi waktu tahun 68, kemudian bom Borobudur tahun 83, kemudian perusakan situs-situs sejarah itu kan banyak dilakukan oleh golongan mereka. Ketika saya berikan fakta-fakta seperti itu ya memang mereka genialnya tuh genial yang nggak masuk akal gitu loh. Daniela gini, kalau bukan karena kebaikan kita, situs-situs itu pasti sudah diratakan. Nah, saya bilang, itu kan yang melindungi situs cagar budaya kan bukan kalian, tapi memang undang-undang gitu. Ya, sebenarnya ya saya sih agak bingung ya kalau ngomongin ini depan muka publik karena kita lagi bahas teologi. Tapi nggak apa-apa Mas Bro. Jadi gini, itu sebagai pengetahuan kita, sharing kita. Soalnya gini, kadang ya Bro tahu kan, mereka kebanyakan itu denial yang paling itu sih. Susah juga gitu. Contoh gini ya, pengetahuan tentang bahwa ternyata fakta kita tidak dijajah selama 350 tahun. Itu terlalu ini kan, terlalu
adanya cerita-cerita tambahan bahwa ternyata kita tidak dikerja, bukan cerita tambahan, maksudnya ada terkuak baru bahwa fakta membuktikan ternyata Belanda tidak sekejam itu, dan pada saat itu justru yang berkhianat adalah orang-orang kita sendiri, misalnya kayak gitu. Itu kan artinya bahwa pengetahuan baru, dan itu memang agak terlambat untuk diketahui. Jadi memang fakta terus berkembang gitu.